Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab. Akan dikupas kembali pengenalan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, khususnya mengenai pengenalan cara untuk mengaktifasi akun pengusaha kena pajak. Oke guys, terima kasih telah like dan share ya. Dan juga sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe dengan mengklik lonceng berwarna merah. Gratis guys. Oke, selamat menyaksikan. Belum guys. Setelah memiliki SPPKP, pengusaha kena pajak harus memiliki sertifikat elektronik sehingga dapat menggunakan layanan perpajakan secara elektronik. Nah, untuk bisa menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, syaratnya adalah harus memiliki akun pengusaha kena pajak yang telah diaktifasi. Oke ya. Untuk dapat memiliki akun PKP yang diaktifasi, PKP harus menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP ya. Di sini pada aplikasi registrasi, atau dapat juga disampaikan secara tertulis yang disampaikan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha pengusaha. Nah, permintaan aktivasi akun PKP dapat disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP, jadi bareng ya, saat memohon untuk dikukuhkan, langsung melakukan permintaan aktivasi akun PKP, atau paling lama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP bagi PKP yang pengukuhannya berdasarkan permohonan. Nah, ini guys. Atau setelah dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, ini yang ex officio ya guys, yang di PKP-kan secara jabatan oleh pihak otoritas pajak. Oke guys. Atas permintaan akun PKP, pihak otoritas pajak itu akan memberikan BPE kepada PKP guys, ya, atau kepala KPP atau KP2KP menerbitkan BPS
bukti penerimaan surat kepada PKP. Tadi BPE bukti penerimaan elektronik ya guys. Oke, diberikan kepada PKP. Dalam hal formulir permintaan aktivasi, akun PKP telah diisi dengan lengkap. Dalam hal terdapat perbedaan data wajib pajak pada saat permintaan aktivasi akun PKP dengan data pada saat dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP harus menyampaikan permohonan perubahan data sebelum menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP. Terhadap permintaan aktivasi akun yang telah diberikan BPA atau BPS, Kepala KPP atau KP2KP selanjutnya akan melakukan penelitian lapangan untuk menguji kesesuaian informasi yang tercantum dalam formulir permintaan aktivasi akun PKP, ya, dan dokumen yang disyaratkan pada saat permohonan pengukuhan PKP dengan keadaan yang sebenarnya. Dia akan dicek guys kesesuaiannya. Nah, kemudian berdasarkan penelitian lapangan, Kepala KPP atau KP2KP akan memberikan keputusan berupa mengaktifkan akun PKP dalam hal terdapat kesesuaian informasi berdasarkan hasil penelitian lapangan, berarti valid ya guys, atau mencabut pengukuhan PKP dalam hal tidak terdapat kesesuaian informasi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Oke, kemudian keputusan diberikan, yang tadi ya guys, kalau ternyata diberikan keputusan, diberikan paling lama 10 hari kerja setelah tanggal pengukuhan PKP dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP. Atau 10 hari kerja setelah tanggal permintaan aktivasi akun PKP diterima yang tercantum dalam BPE atau BPS. Dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disampaikan tidak bersamaan dengan permohonan pengukuhan PKP atau dikukuhkan PKP secara jabatan. Oke, ya, 10 hari ya guys. Sejak kapan? Nah, ini ada 2 tadi ya. Kemudian, dalam hal Kepala KPP atau KP2KP memberikan keputusan berupa mengaktifkan akun PKP, Kepala KPP atau KP2KP meminta PKP untuk datang ke KPP atau KP2KP pada waktu yang ditentukan guna melakukan aktivasi akun PKP. Aktivasi akun PKP harus dilakukan langsung oleh PKP, oleh pengusaha kena pajak yang bersangkutan, atau pengurusnya, atau pimpinan cabang, atau pejabat instansi pemerintah, atau wakil warisan belum terbagi yang tercantum dalam formulir permintaan aktivasi akun PKP. Oke, aktivasi akun PKP dilakukan dengan beberapa ketentuan. Untuk orang pribadi guys, pertama pada saat ini ya guys, ya pada saat datang gitu ya guna melakukan aktivasi, ya untuk orang pribadi harus menunjukkan asli kartu identitas diri berupa KTP dan kartu keluarga bagi warga negara Indonesia, atau paspor dan kartu izin tinggal terbatas KITAS, atau kartu izin tetap KITAP bagi warga negara asing, dan menunjukkan BPS atau tanda terima pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP. Kemudian guys, bagi wajib pajak warisan belum terbagi, menunjukkan asli kartu identitas diri, wakil berupa KTP dan kartu keluarga bagi warga negara Indonesia, atau paspor dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing. Kemudian menunjukkan BPS, sama ya, kayak tadi, atau tanda terima pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP, nah ini tambahan, dan menunjukkan dokumen pewarisan, ahli waris, pelaksana maksiat, atau pihak yang mengurus bagi PKP berbentuk warisan belum terbagi. Kemudian, bagi PKP berbentuk badan, atau bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, ini harus dibawa guys pada saat mengaktifkan akun PKP. Itu harus menunjukkan asli kartu identitas pengurus berupa KTP dan kartu keluarga bagi warga negara Indonesia, atau paspor dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP bagi warga negara asing. Kemudian juga sama ya, menunjukkan BPS, tanggal terima pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo pada saat permintaan aktivasi akun PKP, dan menunjukkan asli surat pengangkatan sebagai pengurus bagi PKP badan, surat penunjukan sebagai pimpinan cabang bagi PKP badan dengan status cabang, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau BUT. Oke, ya jangan lupa ya, ini dokumen-dokumen yang harus dibawa pada saat mengaktifkan akun PKP ke KPP atau KP2KP. Kemudian
Bagi PKP KSO, kerjasama operasi atau joint operation atau JO, menunjukkan asli kartu identitas pengurus berupa KTP dan kartu keluarga bagi warga negara Indonesia, sama guys, ya kartu identitas berarti KTP sama KK, paspor dan kitas, atau kalau bukan kitas, kitab bagi warga negara asing, sama juga menunjukkan BPS pada atau tanda terima pelaporan SPT tahunan bagi tahun pajak terakhir, sama kayak tadi ya. Dan, nah ini beda sendiri, menunjukkan asli akte atau dokumen Kementerian KSO, kerja sama operasi, atau joint operation. Kemudian, bagi PKP instansi pemerintah, menunjukkan asli kartu identitas wakil instansi pemerintah, dan menunjukkan asli surat penunjukan berupa kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat atau bendahara penerimaan untuk instansi pemerintah pusat. Atau surat penunjukan kepala instansi pemerintah daerah, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah atau bendahara penerimaan untuk instansi pemerintah daerah, atau kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintah desa. Nah, kemudian guys, aktivasi akun PKP pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan sepanjang berdasarkan penelitian lapangan diberikan keputusan berupa mengaktifkan akun PKP. Oke. Kemudian dilakukan langsung oleh PKP, pengurus pimpinan cabang, pejabat instansi pemerintah, atau wakil warisan belum terbagi, dan menunjukkan dokumen-dokumen tadi guys yang harus dibawa pada saat KPP ya. Tadi ya identitas, kartu penunjukan, apalagi itu, surat penunjukan dan sebagainya. Atau bagi orang asing paspor dan kitas atau kitab guys. Oke. Terhadap keputusan berupa pencabutan pengukuhan PKP yang tadi ya kan bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ternyata tidak sesuai tadi informasinya hasil penelitian lapangan. Kalau ternyata tidak sesuai PKP, pengukuhan PKP bisa dicabut. Nah, terhadap keputusan berupa pencabutan pengukuhan PKP, dalam hal penelitian lapangan dilakukan oleh petugas KPP, kepala KPP memberikan surat pencabutan pengukuhan PKP, atau dalam hal penelitian lapangan dilakukan oleh petugas KP2KP, kepala KP2KP mengusulkan pencabutan pengukuhan PKP kepada kepala KPP dengan mengirimkan hasil penelitian lapangan, dan kemudian kepala KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi memang pada saat daftar untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak, guys, harus ini ya, nggak boleh bohong lah istilahnya. Ya, alamat kantor di mana, sesuai enggak, penelitian lapangannya seperti apa nanti hasilnya. Kalau ternyata nggak sesuai, pada saat kita aktifasi akun PKP, kemudian diverifikasi ya, didatangi, nggak sesuai. Ya, kalau ternyata nggak sesuai, maka KPP pengukuhan PKP-nya akan dicabut. Kalau ternyata sesuai ya aktivasi akun PKP tadi ya syarat-syaratnya ya. Oke guys, itu tadi apa yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak terkait dengan permintaan untuk mengaktifasi akun pengusaha kena pajak. Oke guys. Bila PKP setelah mendapat SP PKP ternyata tidak melakukan permintaan aktivasi akun, maka kepala KPP menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP terhadap PKP yang pengukuhannya dilakukan berdasarkan permohonan, namun tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun paling lama 3 bulan setelah dibuka sebagai PKP. Jadi jelas ya guys, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang KUP P04 PJ 2020 ya, merupakan juga peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 guys. Ini menyebutkan akan dicabut bila tidak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP. Jadi sekarang kan sudah zaman paperless ya guys, sudah zaman digital, maka akun PKP ini penting. Nah, ini akun PKP ini jalan untuk bisa mendapat sertifikat elektronik. Oke guys. Akun PKP guys itu dapat dinonaktifkan ya dengan beberapa kriteria tentunya. Oke. Sesuai kewenangannya, Ditjen Pajak dapat menonaktifkan sementara akun PKP dengan 4 kriteria. Pertama, PKP tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak berturut-turut. PKP yang tidak menyampaikan SPT masa untuk 6 masa pajak dalam periode 12 bulan. PKP menyampaikan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP
namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau dokumen dipalsukan, atau PKP terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tambah hak pengukuhan PKP. Terhadap PKP yang memenuhi kriteria pada tadi ya, tidak menyampaikan SPT untuk 3 masa pajak berturut-turut atau dalam 6 bulan dalam 12 bulan, ya, tidak menyampaikan SPT masa PPN, maka Kepala KPP akan memberikan surat teguran secara elektronik atau tertulis kepada PKP yang tadi, yang dimaksud tadi. Oke, jadi sebelum dinonaktifkan akan diberikan surat teguran dulu untuk yang tadi ya, 3 masa pajak berturut-turut tidak menyampaikan SPT, 6 bulan dalam periode 12 bulan tidak menyampaikan SPT. Dilakukan peneguran dulu sebelum dilakukan penonaktifan untuk sementara akun PKP. Nah, Dirjen Pajak menonaktifkan sementara akun PKP pada informasi Dirjen Pajak. Ya, bila ternyata tidak menyampaikan SPT setelah diberikan teguran atau memenuhi kriteria yang dokumen disyaratkan pada saat permohonan pengukuhan, namun tidak sesuai keadaan sebenarnya atau dokumen dipalsukan. Maka di sini menyampaikan pemberitaan elektronik atau surat penonaktifan sementara PKP secara tertulis oleh KPP. Jadi begitu guys, ada 4 kriteria ya, di mana di sini otoritas pajak dapat menonaktifkan untuk sementara pengukuhan akun PKP yang bersangkutan. Oke guys. Bila akun PKP dinonaktifkan guys, tentunya pada tanggal penonaktifan, ya, sejak tanggal pemberitahuan penonaktifan sementara akun PKP, maka pengusaha kala pajak bersangkutan tentunya tidak dapat menerbitkan faktur pajak, ya, karena kan tidak dapat mengakses faktur jadinya guys. Nah, tapi di sini PKP dapat menyampaikan klarifikasi secara tertulis berupa surat klarifikasi penonaktifan sementara akun PKP, bahwa PKP tidak lagi memenuhi ketentuan kriteria penonaktifan sementara akun PKP kepada Kepala KPP paling lama 1 bulan sejak tanggal disampaikannya pemberitahuan penonaktifan sementara akun PKP. Nah, di sini juga ada sanksi administrasi guys, sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 2 Undang-Undang KUP yang timbul karena PKP telah melaporkan SPT masa PPN yang menjadi dasar penonaktifan sementara akun PKP. Dan sanksi administrasi tadi guys, wajib dilunasi oleh PKP sebelum pengaktifan kembali akun PKP. Nah, klarifikasi secara tertulis tadi guys ditandatangani dan disampaikan langsung ke KPP, ya, yang bersangkutan bagi PKP orang pribadi, oleh PKP bersangkutan bagi PKP orang pribadi, oleh klarifikasi tertulis ditandatangani disampaikan langsung oleh wakil warisan yang belum terbagi bagi PKP warisan belum terbagi, ya, yang disampaikan langsung ke KPP tadi ya. Dan klarifikasi ini juga ditandatangani disampaikan langsung KPP oleh salah satu pengurus bagi PKP Badan, BUT bentuk usaha tetap atau KSO kerjasama operasi atau joint operation. Tandatangani disampaikan langsung ke KPP oleh pimpinan cabang bagi PKP Badan dengan status cabang. Atau kepala instansi pemerintah, kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, kepala desa atau perangkat desa bagi PKP instansi pemerintah. Nah, kemudian Kepala KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat kepada PKP atas penyampaian klarifikasi secara tertulis. Kemudian juga di sini terhadap PKP yang terindikasi menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP, dilakukan penonaktifan sementara akun PKP berdasarkan peraturan Dirjen Pajak mengenai perlakuan terhadap penerbitan atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak. Ya, jadi memang ini mekanisme pengawasan para PKP guys. Ya, penonaktifan sementara ini. Tadi kan tidak lapor SPT 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, juga kalau bisa di sini menyalahgunakan menggunakan tanpa hak, ya tentunya kan faktur pajaknya tidak sah ya guys. Kalau dulu namanya faktur pajak fiktif guys. Ya. Oke, kemudian berdasarkan klarifikasi penonaktifan sementara akun PKP, Kepala KPP melakukan penelitian atas kriteria penonaktifan sementara akun PKP. Penelitian atas kriteria PKP yang tidak menyampaikan SPT masa untuk 3 masa pajak berturut-turut
dan PKP yang tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk 6 masa pajak dalam periode 12 bulan dilakukan untuk memastikan bahwa PKP telah melakukan penyampaian SPT masa PPN yang menjadi kriteria penonaktifan sementara, termasuk pembayaran pajak dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan pelunasan atas sanksi administrasi sesuai pasal 7 ayat 1 dan atau pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan penyampaian SPT masa PPN yang menjadi kriteria penonaktifan sementara. Penelitian untuk kriteria PKP yang menyampaikan dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP, namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau dokumen dipalsukan, dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang disyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau dokumen tidak dipalsukan. Nah, kemudian guys, berdasarkan hasil penelitian, Kepala KPP memberikan keputusan berupa menerima klarifikasi PKP dengan melakukan pengaktifan kembali akun PKP dan menyampaikan surat pengaktifan kembali akun PKP kepada pengusaha kena pajak secara elektronik atau tertulis dalam hal PKP ternyata tidak lagi memenuhi kriteria penonaktifan sementara akun PKP, atau menolak klarifikasi PKP dengan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Dalam hal PKP memenuhi kriteria penonaktifan sementara akun PKP paling lama 10 hari kerja setelah tanggal BPS atau bukti penerimaan surat. Dalam hal PKP tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 1 bulan, Kepala KPP akan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke guys, jadi aktivasi akun di sini ya, dan efek penonaktifan ini sangat vital ya guys bagi para PKP. Oke guys. Selanjutnya kita akan lihat guys ketentuan pelaksana dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04 PJ 2020. Ya, ini teknis sekali ya guys, terkait dengan aktivasi akun PKP. Oke. Di sini kita sambil refresh lagi ya, yang sudah disampaikan sebelumnya. Pertama, terkait permintaan aktivasi akun PKP. Permintaan aktivasi akun PKP dilakukan berdasarkan permohonan PKP. BPE atau BPS diterbitkan dalam hal wajib pajak menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP dengan benar dan lengkap. Petugas KPP atau KP2KP dapat menggunakan checklist pemenuhan persyaratan permintaan aktivasi akun PKP. Terhadap permintaan aktivasi akun PKP, petugas KPP atau KP2KP melakukan penelitian lapangan dan membuat laporan hasil penelitian lapangan dalam rangka aktivasi akun PKP. Penelitian lapangan dalam rangka permintaan aktivasi akun PKP dilakukan dengan pengujian atas keberadaan PKP secara subjektif. Oke guys, yang meliputi pengujian atas kesesuaian identitas PKP dan wakil pengurus pejabat berdasarkan data atau dokumen yang terdapat pada permohonan pengukuhan PKP dan permintaan aktivasi akun PKP, dan pengujian atas keberadaan PKP yang bersangkutan di alamat tersebut, dan pengujian atas PKP syarat objektif yang meliputi pengujian apakah kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan data dan atau dokumen pada surat permohonan pengukuhan PKP dan permintaan aktivasi akun PKP dengan kegiatan usaha yang sebenarnya, antara lain mengenai gambaran umum kegiatan usaha dan gambaran harta yang digunakan untuk kegiatan usaha, dan dokumentasi tempat atau lokasi kegiatan usaha. Penelitian lapangan dalam rangka permintaan aktivasi akun PKP dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan aktivasi akun pengusaha kena pajak. Dalam hal permintaan aktivasi akun PKP disetujui, PKP atau wakil pengurus pejabat atau pihak terkait dalam formulir permintaan aktivasi akun PKP harus datang ke KPP atau KP2KP untuk melakukan aktivasi akun PKP. Ya guys, di sini memang harus datang guys di sini. Ya, PKP, wakil pengurus pejabat atau siapapun yang tercantum dalam formulir permintaan aktivasi akun PKP. Kemudian guys, petugas KPP atau KP2KP memastikan aktivasi akun PKP dilakukan langsung oleh pengusaha yang bersangkutan untuk PKP yang pribadi, oleh wakil PKP warisan berbagi untuk PKP warisan berbagi, oleh salah satu pengurus untuk PKP badan, ya salah satu pengurus guys untuk PKP badan, BUT atau KSO kerjasama operasi, oleh pimpinan cabang untuk PKP badan dengan status cabang, atau pejabat untuk PKP instansi pemerintah dengan melakukan pengujian validitas identitas PKP yang datang
untuk melakukan aktivasi akun PKP. Dalam hal identitas PKP valid, petugas KPP atau KP2KP menyerahkan kode aktivasi dalam amplop tertutup secara langsung kepada PKP wakil pengurus pimpinan cabang atau pejabat. Mengirimkan password kepada PKP wakil pengurus pimpinan cabang atau pejabat melalui alamat email yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dan meminta PKP wakil pengurus pimpinan cabang atau pejabat melakukan aktivasi akun PKP. Dalam hal identitas PKP tidak valid, petugas KPP atau KP2KP meminta PKP memenuhi ketentuan validitas identitas sampai dengan valid, guys. Oke, lanjut lagi, guys. Kemudian juga di sini suspend akun PKP atau penonaktifan sementara. Penonaktifan sementara sertifikat akun PKP dilakukan secara jabatan. Penonaktifan sementara akun PKP dilakukan berdasarkan hasil penelitian administrasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian penonaktifan sementara akun PKP. Terhadap penonaktifan sementara akun PKP, KPP memberitahukan secara elektronik atau tertulis kepada PKP dengan menggunakan surat penonaktifan sementara akun PKP. Nah, kemudian juga di sini penyelesaian klarifikasi terhadap penonaktifan sementara atau suspend akun PKP. Penyelesaian klarifikasi terhadap penonaktifan sementara suspend akun PKP dilakukan berdasarkan permohonan PKP. Dalam hal wajib pajak juga melakukan penonaktifan sementara akun PKP karena wajib pajak terindikasi sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, atau wajib pajak terindikasi sebagai pengguna faktur pajak tidak sah. KPP meminta wajib pajak juga untuk melakukan klarifikasi ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penyampaian klarifikasi diajukan setelah wajib pajak pindah ke KPP lain, klarifikasi tersebut diselesaikan oleh KPP baru. Terhadap klarifikasi yang disampaikan PKP, KPP melakukan penelitian administrasi dan membuat laporan hasil penelitian klarifikasi terhadap penonaktifan sementara akun PKP. Penelitian administrasi dilakukan untuk memastikan bahwa PKP telah melakukan penyampaian SPT masa PPN yang menjadi kriteria penonaktifan sementara, termasuk pembayaran pajak, dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, dan pelunasan atas sanksi administrasi berupa denda dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, dan atau sanksi administrasi berupa bunga dalam pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP. Dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan penyampaian SPT masa PPN yang menjadi kriteria penonaktifan sementara. Berdasarkan LHPP, ya, laporan hasil penelitian, guys, KPP menindaklanjuti dengan melakukan pengaktifan kembali akun PKP dan memberitahukan kepada PKP secara elektronik, memberitahukan kepada KPP secara elektronik atau tertulis dalam hal klarifikasi diterima atau melakukan pencabutan dalam hal klarifikasi ditolak, guys. Oke, guys. Itulah 10 menit mengenal cara untuk mengaktifasi akun pengusaha kena pajak. Ini merupakan langkah pertama agar kita dapat menerima sertifikat elektronik, ya, guys. Nanti sertifikat elektroniknya juga akan dibahas di bagian berikutnya. Oke, mungkin begitu saja, guys. Paparan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, khususnya lanjutan setelah kita punya SPPKP, apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi, melakukan aktivasi akun pengusaha kena pajak. Baik, guys. Terima kasih telah like dan share. Terima kasih juga telah menyaksikan. Oke. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon subscribe, ya. Kalau loncengnya masih berwarna merah, berarti belum di subscribe. Oke, sampai jumpa di video Andrik Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.